Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah polusi tanah dan air bawah tanah. Ya, materi kita adalah materi minggu yang ketiga. Materinya yaitu tentang karakteristik dan kinetika biologis tanah. Adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang pendahuluan, ya, bagaimana tentang kompleksitas ya yang terjadi di dalam tanah maupun air tanah. Kemudian juga nanti tentang mikroorganisme di dalam tanah. Dan nanti ada yang dikenal dengan konsorsium mikroorganisme. Dan juga nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses biologis. Dan yang terakhir tentang kinetika reaksi biodegradasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dalam proses ya pemulihan dari pencemaran yang terjadi baik di dalam tanah maupun air tanah ya tentu melibatkan proses yang kita sebut dengan biodegradasi gitu. Nah, proses biodegradasi ini nanti sangat dipengaruhi oleh kinetika reaksinya. Nanti akan kita bahas di bagian akhir ya seperti itu. Nah, sebagai acuan bisa menggunakan buku dari Noto Darmojo ini, Pencemaran Tanah dan Air Tanah. Baik, sebagai pendahuluan, ya bahwasanya tadi yang sempat saya singgung, di dalam tanah terdapat suatu sistem yang sangat kompleks, di mana di dalamnya terjadi keterikatan ya, antara berbagai macam reaksi, baik fisik, biologis maupun kimia. Nah, untuk kimia sudah kita singgung pada pertemuan kedua, sedangkan pertemuan ketiga ini yang akan kita singgung adalah pertemuan biologis. Nah, dalam reaksi biologis ini ya kita akan memperhatikan ya bahwasanya proses biologis itu pasti akan berkaitan dengan namanya mikroorganisme. Nah, nanti mikroorganisme ini akan melakukan proses namanya transformasi biotis ya terhadap kontaminan-kontaminan anorganik ya maupun nanti melakukan nih biodegradasi kontaminan anorganik. Maaf organik ya. Tentu prosesnya nanti panjang. Oleh karena itu dalam proses biologis di dalam tanah maupun air tanah ini kita akan melibatkan ini ya mikroorganisme dengan proses namanya transformasi biotis. Ini sebagai uh, review lagi ya pengantar lagi ya sebenarnya bahwasanya ternyata tidak hanya mikroorganisme yang ukurannya kecil tapi juga transformasi biotis tadi itu juga dipengaruhi oleh beberapa jenis hewan ya yang tentu ukurannya lebih besar ya seperti cacing ya semut ya rayap dan seterusnya ya maupun jenis-jenis belalang ya antropoda dan seterusnya. Nah di dalam mempelajari proses mikroorganisme atau proses transformasi biotis kita harus tahu yang kita sebut sebagai lanskap biologi tanah di mana akan terjadi saling apa namanya keterikatan ya yang kita sebut sebagai rantai makanan gitu ya. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti ya ada beberapa macam jenis mikroorganisme ya mulai nematoda, ya amoeba, ya flagellata dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis dari uh,
Oke, ya jadi ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini ada rantai makanan yang melibatkan berbagai macam tingkatan, ya, tingkatan apa namanya rantai makanan. Mulai dari tingkat pertama sampai tingkat yang lebih tinggi. Kalau dalam proses gambar di sini kita lihat prosesnya dari eh, tahap pertama sampai tahap kelima, gitu ya. Ya, tahap pertama yang paling utama adalah proses yang kita sebut sebagai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini proses yang sangat dasar dalam proses biologis, ya, khususnya yang terjadi di dalam tanaman, ya, sebagai nanti produsen gitu dalam pembentukan biomasa, ya, organic matter, ya. Jadi kalau tidak ada fotosintesis, ya, tidak akan ada kehidupan ini, ya, karena kehidupan ini pembentukannya dari proses fotosintesis, ya. Nah, dari sinilah baru nanti akan muncul yang kita sebut sebagai rantai makanan, ya, mulai dari tahap kedua, ketiga, ya, keempat sampai kelima seperti ini. Ya, ini yang kita sebut sebagai rantai pasok, rantai makanan, begitu. Ya, saya kira ini tidak perlu kita pelajari lebih detail. Ini hanya reminder lagi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, nah kita sekarang fokus di mikroorganisme dalam tanah, ya. Kaitannya dengan nanti pencemaran air tanah maupun air bawah tanah. Nah, ini beberapa prinsip yang harus kita pahami, ya. Umumnya semakin tinggi kandungan organik tanah dan tersedianya oksigen yang banyak, maka bisa dikatakan nanti akan semakin tinggi juga jumlah dan jenis mikroorganismenya. Ini prinsip yang sangat dasar, ya, karena ini kandungan organik ini sebagai bahan pangannya, begitu, oksigen sebagai sumber energinya, sehingga semakin tinggi kandungan organik dan oksigen, maka, ya, ditengarai akan semakin banyak atau tinggi jumlah mikroorganismenya. Tadi kelompok-kelompok mikroorganisme dalam kaitannya dengan mobilitas zat pencemar ini seperti bakteri, jamur, ya, alga dan protozoa. Nah, ini sedikit review saja. Bakteri itu memiliki morfologi, ya, ukurannya biasanya setengah sampai 3 mikrometer, begitu, bentuknya bulat, ya, ada ya bentuknya tongkat, ada spiral, ya. Kemudian bakteri yang sangat penting dalam proses pendegradasi pencemaran tanah maupun air tanah itu ini. Yang banyak dipakai itu ada Pseudomonas, Nocardia, Mycobacterium, Antrobacter, dan Bacillus. Jadi ini yang sering digunakan. Nah, kelebihannya ini dia mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon alifatik. Jadi nanti kalau belajar hidrokarbon, hidrokarbon itu ada aromatik, ada alifatik. Nah, untuk alifatik ini bisa didegradasi dengan beberapa jenis bakteri ini, ya. Ya, jadi nanti fungsinya dalam proses remediasi biasanya, ya. Ini kita menggunakan jenis-jenis bakteri seperti ini. Ya, kemampuan mikroorganisme telah dikembangkan dalam penanganan limbah organik seperti hidrokarbon dan pestisida. Biasanya hidrokarbon pestisida ini sebagai pencemar, ya. Nah, nanti di eh, degradasi, ya, dengan proses namanya bioremediasi. Nah, proses bioremediasinya nanti dia menggunakan mikroorganisme. Contoh saja, ya, contoh dari jenis bakterinya. Kemudian ada yang contoh-contoh tadi, ya, bakteri pendegradasi hidrokarbon alifatik, ya, ada Pseudomonas, Bacillus, ya, Mesobacterium, ini foto-fotonya saja, ya, gambar-gambarnya, ya, supaya kebayang. Nah, selain bakteri juga ada jamur. Ya, cuman ini jarang, ya, jamur yang dipakai untuk mendegradasi. Jamur itu morfologinya bentuknya filamen panjang, ya, dan dia bisa memperbanyak diri dengan spora, ya. Saya kira ini pelajaran dasar biologi, dan bersifat heterotropis. Ada namanya wet rot fungi yang dapat merombak lignin menjadi zat yang dapat didegradasi oleh bakteri, ya, karena mampu mengeluarkan enzim namanya peroksidase, peroksidase.
Nah, jamur ini memiliki kemampuan hidup yang dengan rentang pH yang cukup luas, ya. Dan bakteri yang dipakai ini ada namanya Basidium mycetes, ya, hidup di sekitar akar tumbuhan. Ini membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan, ya, yang membantu akar dalam menarik atau menyerap air tanah. Nah, jadi ini proses yang kita ini. Nah, ini gambar dari jamur tadi yang disajikan di sini. Nah, jamur pun juga sama seperti bakteri, dia bisa melakukan identifikasi dan dapat mendegradasi dari zat pencemar di dalam tanah. Contoh-contoh misalnya Aspergillus niger, ya, kuning Gamela elegans, ya, Pestalosia, ya, namanya ini bagus-bagus nih, ya. Ya mungkin bisa jadi apa bahan untuk nanti mempertimbangkan, ya, eh, nama keturunannya. Nah, ini ada jenis-jenis bakteri, maaf, jamur yang bisa dipakai untuk mendegradasi pencemar di dalam air tanah, tanah maupun air tanah. Nah, kemudian selain apa jamur, ada juga alga, ya. Alga hidup pada lingkungan dengan intensitas cahaya dan kelembapan yang cukup. Fungsi alga ini berperan dalam mengikat nitrogen dari udara dan melepaskan oksigen, ya, sebagai hasil asimilasi ke dalam tanah. Kemudian alga juga mampu mendegradasi kontaminan berbahaya yang mempunyai ikatan senyawa hidrokarbon. Ya, tadi selain tadi bakteri, jamur dan alga pun juga dia bisa mendegradasi senyawa hidrokarbon yang dikenal mungkin sebagai zat pencemar, ya, di dalam tanah maupun air tanah. Nah, secara umum, ya, mikroorganisme tadi baik bakteri, jamur maupun alga, kita bisa klasifikasi mikroorganisme itu berdasarkan beberapa jenis klasifikasi. Ada berdasarkan sumber energi, nanti dibagi menjadi fototrop maupun kemotrop. Ya, kalau fototrop berarti sumber energinya dari sinar matahari. Kalau kemotrop berarti sumber energinya dari senyawa kimia. Kemudian sumber karbon. Ya. Kalau sumber karbon berarti ada yang autotrop, ada heterotrop. Kalau autotrop itu memanfaatkan karbon dioksida, sedangkan heterotrop itu memanfaatkan zat organik gitu. Ya, ini kalau kita bagi menjadi sumber karbonnya. Kemudian kalau didasarkan pada sumber elektron dalam proses metabolismenya, ada yang disebut sebagai organotrop dan litotrop. Apa itu organotrop? Organotrop menggunakan zat organik sebagai sumber elektron dalam proses metabolismenya. Sedangkan litotrop ini menggunakan zat anorganik sebagai sumber elektron dalam proses metabolismenya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan proses metabolisme, ada namanya aerobik dan anaerob. Ini saya kira Anda sudah sering mendengar. Aerobik berarti metabolisme dengan kehadiran molekul oksigen dan bertindak sebagai elektron akseptor. Kemudian ada juga yang anaerob, di mana metabolisme yang berlangsung ini, ya, tanpa kehadiran oksigen atau limited oksigennya. Nah, ini adalah klasifikasi eh, mikroorganisme, ya. Nah, sekarang, ya, ini intermezzo saja. We need energy, ya. Tadi kita kaitannya dengan klasifikasi dari mikroorganisme, ya, layaknya makhluk hidup, ya. Bakteri, ya, mikroorganisme juga butuh energi, ya,
untuk kelangsungan ya hidupnya. Ya. Nah, bagaimana ya mikroorganisme memperoleh energi? Ini berasal dari proses yang kita sebut sebagai redok ya. Redok kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Apa itu proses oksidasi? Namanya oksidasi itu adalah atom atau molekul melepaskan elektron, ya, teroksidasi, keluar. Kalau reduksi itu justru sebaliknya, atom atau molekul mendapatkan elektron. Ini proses uh, berkesinambungan begitu ya. Ini proses yang alamiah, tapi secara uh, apa uh, couple gitu ya, ya redok, ya reduksi oksidasi. Ini sama seperti yang kemarin ya, ada beberapa ada presipitasi, disolusi dan seterusnya. Yang sudah kita bahas di pertemuan tentang kimia tanah ya. Nah, dalam mengoksidasi senyawa organik, dua elektron akan dilepaskan dan secara simultan dua proton akan menghilang. Ya. Nah, hal ini ya setara dengan dilepaskan dua atom hidrogen. Nah, proses dilepaskannya dua atom hidrogen ini namanya proses dehidrogenasi. Ya. Nah, sebaliknya, ya dalam proses reduksi, yang tadi kan oksidasi ini reduksi, senyawa organik oleh mikroorganisme, dua elektron dan dua proton ditambahkan. Ketika ditambahkan namanya adalah proses hidrogenasi. Ya, jadi ini sama seperti redok tadi, ya ini juga sama ya dalam pelepasan dan penerimaan atom, ya. Nah, bakteri atau mikroorganisme dia bisa efektif bekerja dalam mendegradasi pencemaran tanah maupun air tanah itu kalau bentuknya dalam konsorsium. Apa itu konsorsium? Sesuai namanya konsorsium itu merupakan ya kumpulan ya kerjasama ya dalam suatu kelompok. Ya, jadi bersama-sama mereka nanti mendegradasi bareng-bareng ya antar mikroorganisme sehingga tercipta hubungan yang sinergis ya dalam memperbesar kemungkinan degradasi senyawa organik dan energi yang diperoleh begitu. Maka dia harus bekerja sama dalam bentuk namanya konsorsium. Ya, konsorsium berarti ini kerjasama antar mikroorganisme. Nah, supaya tujuannya adalah supaya ini kemungkinan degradasinya lebih cepat. Ya, itu. Nah, bila mikroorganisme hadir tidak dalam suatu campuran yang memungkinkan mereka bersinergi, artinya tadi dalam bentuk konsorsium, maka reaksi kompleks tidak akan terjadi. Artinya apa? Artinya untuk bisa ya melakukan kerja optimal berarti butuh sinergi. Nah, sinergi itulah dalam bentuk konsorsium. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti reaksi kompleks ini bisa terjadi. Maka ini sebenarnya kita bisa belajar dari mikroorganisme ya, supaya bekerja sama. Ya, itu keywordnya dalam bentuk konsorsium. Ya, makanya kalau bekerja sama itu kita bisa lebih optimal dalam bekerja menyelesaikan pekerjaan gitu. Sama seperti mikroorganisme yang dia dikasih tugas untuk mendegradasi pencemar gitu, maka dengan konsorsium ini mereka bisa bersinergi. Maka sangat penting kita membentuk namanya konsorsium mikroorganisme. Di antara keuntungan-keuntungan konsorsium ini adalah ini ya. Kita lihat. Proses degradasi dapat dilakukan secara berurutan ya. Kemudian menghasilkan zat atau enzim yang dibutuhkan, kemudian meningkatkan laju degradasi substrat ini ya secara keseluruhan dan kemudian mempermudah reaksi oksidasi karena dapat mencari jalur atau proses secara termodinamik yang paling mudah. Ya, ya jadi ujung-ujungnya nanti proses degradasinya lebih optimal gitu. Ya.
Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsorsium, ya, atau faktor lingkungan yang mempengaruhi proses nanti degradasi oleh mikroorganisme? Setidaknya ada 4 poin ini. Ya. Poin yang pertama, mikroorganisme itu sendiri, ya, keberadaannya dia sendiri. Yang kedua adalah substrat dan nutrien, ini sebagai sumber makanannya, begitu, sebagai sumber energinya. Kemudian penerima elektron, dan yang terakhir adalah faktor dari lingkungannya. Ya, jadi kalau kita bisa ibaratkan, kalau kita punya kita sendiri ini, kemudian kita punya tersedia makanan yang optimum, tapi ya lingkungannya tidak mendukung. Ya misalnya ya kita punya makanan yang optimum, tapi di dalam ruangan yang panas misalnya, tentu substrat atau nutrien ini tidak bisa diserap dengan baik. Oleh karena itu butuh faktor lingkungan yang mendukung. Maupun juga penerima elektronnya. Ya, ini hampir sama juga ya. Bagaimana mengkondisikan supaya substrat dan nutrien ini dapat diterima, dapat dikonsumsi dengan baik oleh mikroorganisme. Maka dikatakan sini dalam suatu ekosistem terdapat satu jenis mikroorganisme yang dominan nantinya ya, yang mampu bekerja sama dengan mikroorganisme lain, dan akibatnya secara berangsur-angsur terjadi perubahan substrat akibat penggunaan sebagai energi oleh satu jenis mikroorganisme. Yang perubahan substrat akan mempengaruhi komposisi spesies ya, yang mampu memanfaatkan substrat yang ada. Dengan demikian, dominasi mikroorganisme akan bergeser ke arah jenis substrat yang paling sesuai dengan mikroorganisme yang ada. Jadi ini adalah proses alamiah ya, kemana nanti adanya keseimbangan antara mikroorganisme dengan substrat dan nutrien yang ada. Semakin banyak jenis mikroorganisme yang terlibat dalam proses degradasi, maka akan semakin membuka kemungkinan jalur proses degradasi. Ya. Jadi yang penting ya proses degradasinya. Nah ini tadi ya penerima elektron ya. Semua reaksi transformasi biologis pada dasarnya merupakan reaksi redoks, tadi sudah disinggung ya. Reduksi oksidasi yang melibatkan donor elektron maupun akseptor elektron ya. Donor maupun akseptor dari elektron. Contoh-contohnya ya, beberapa akseptor elektron ada O2, ya, NO3 ya, nitrat ya, sulfat maupun karbon dioksida. Dan dengan level energi yang berbeda-beda ya. Dan ini kondisinya ya mulai dari kondisi aerobik maupun kondisi anaerobik. Ini substrat atau nutrien ya kita bahas lebih detail, di mana substrat diperlukan sebagai sumber energi dan sumber karbon, sedangkan nutrien diperlukan untuk pertumbuhan dan penggandaan sel. Kemudian kebutuhan mikroorganisme akan nutrien kurang lebih sama dengan komposisi sel yang terdiri dari 4 elemen utama ya. Ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Semakin banyak jenis mikroorganisme yang terlibat dalam proses degradasi, maka akan semakin membuka kemungkinan jalur proses degradasi. Kemudian ini faktor-faktor lingkungan, ya tadi kan ada faktor substrat ya dibahas, karena faktor lingkungannya, faktor lingkungan itu diantaranya ada kelembapan tanah, kemudian suhu tanah, ya kelembapan tanah ini kan menentukan kadar air di dalam tanah ya, semakin lembab ya semakin optimum untuk mikroorganisme mendegradasi bahan pencemar. Suhunya juga semakin optimum gitu ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu tinggi begitu. Ini juga mempengaruhi proses degradasi. Kemudian selain suhu kelembapan ada juga pH dan juga kandungan garam dalam larutan air tanah. Baik, nah ini bagian yang ketiga atau bagian keempat atau bagian terakhir ya. Bagaimana materi yang akan kita berikan ini tentang kinetika reaksi biodegradasi. Jadi inilah fungsi seorang engineer, seorang insinyur begitu.
bagaimana mendesain ya katakanlah bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme tertentu ya, dengan bahan yang akan didegradasi, katakanlah hidrokarbon misalnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama kira-kira proses biodegradasi bisa terjadi. Nah, di sini kita perlu analisis namanya analisis kinetika reaksi. Ya. Nah, mengapa diperlukan analisis kinetika biodegradasi? Karena ini yang pertama dapat mengkarakterisasi setiap saat ya konsentrasi senyawa kimia yang tersisa pada tanah. Kemudian memberikan rekomendasi berupa prediksi level lingkungan pada saat ini dan ke kemudian hari. Jadi ada kata-kata prediksi. Ya. Kemudian mengeliminasi adanya kontaminan berbahaya sebelum memasuki komponen lingkungan yang rentan. Jadi ini bisa ada proses preventif. Ya, jangan sampai semakin melebar ya apa namanya kontaminasinya. Nah, karena itu kita perlu proses namanya mempelajari kinetika reaksi biodegradasi. Nah, dalam mempelajari proses kinetika ini, sebenarnya kita ini mempelajari ini ya, pertumbuhan bakteri. Ya. Pertumbuhan bakteri lebih mengacu pada peningkatan semua komponen di dalam sel, sehingga menghasilkan suatu peningkatan ukuran sel dan pembelahan sel. Soalnya kalau mikroba tadi dengan spora ya filamen. Dan terjadi peningkatan jumlah individu di dalam populasi. Jadi ininya dalam mempelajari genetika itu kita ingin memperkirakan pertumbuhan bakteri. Pada umumnya bakteri dapat memperbanyak diri dengan pembelahan biner sehingga pertumbuhan dapat diukur dari bertambahnya jumlah sel. Waktu yang diperlukan untuk membelah diri dari satu sel menjadi dua sel sempurna disebut namanya waktu generasi. Ini istilah yang harus kita pahami. Pertama adalah waktu generasi. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel atau massa sel menjadi dua kali jumlah atau massa sel yang semula disebut sebagai doubling time atau waktu penggandaan. Ya, ya. Jadi istilahnya ada waktu generasi, ada doubling time atau waktu penggandaan. Jadi ini istilah yang harus kita pahami. Ya. Nah, ini fase yang harus kita pahami dalam proses kinetika. Ya, ya. Waktu pertumbuhan bakteri akan berhenti dikarenakan sokongan nutrisi ya pada lingkungan sudah tidak memadai. Sehingga akan terjadi kemerosotan jumlah sel akibat bakteri tidak mendapatkan nutrisi. Ya, jadi tadi ada fasenya. Nah, fase di mana dia berhenti ini kita sebut sebagai fase stasioner, nanti masuk ke fase kematian. Ya, kita lihat sini. Jadi ini adalah siklus dari fase bakteri, pertumbuhan mikroorganisme. Mulai dari fase lag, fase awal, kemudian fase eksponensial, kemudian fase stasioner, dan terakhir adalah fase kematian atau dead space, dead stage, ya, bahasa ini. Ya, jadi inilah ini. Nah, nanti yang akan kita pelajari dalam proses biodegradasi itu adalah fase eksponensialnya. Ya, gitu. Ya. Nah, ini penjelasan dari masing-masing fase. Ya, fase pertumbuhan bakteri ada fase lag, lambat, mana cirinya tidak ada pertumbuhan populasi karena sel mengalami perubahan komposisi kimia ya. Dan ukuran serta bertambahnya substansi intraseluler sehingga setiap siap untuk membelah diri. Ini persiapan membelah diri. Nah, kemudian fase logaritmik atau eksponensial, di mana sel membelah diri dengan laju yang konstan, massa menjadi dua kali lipat, kemudian keadaan pertumbuhan menjadi seimbang. Kemudian masuk ke fase stasioneri atau fase tetap, ya, di mana terjadi nanti penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi. Nah, sini ya. Sehingga beberapa sel mati dan lainnya tetap tumbuh, sehingga sel menjadi konstan.
Nah, terakhir ada fase kematian, death. Setiap sel menjadi mati akibat penumpukan racun dan habisnya nutrisi. Menyebabkan jumlah sel yang mati lebih banyak sehingga mengalami penurunan jumlah sel secara eksponensial. Ya, jadi ini adalah siklus dari pertumbuhan bakteri. Nah, sekarang kita lebih teknis lagi dalam analisis perhitungan fase pertumbuhan bakteri tadi yang saya sampaikan. Fase yang dianalisis dari 4 fase ini, fase lag, eksponensial, stationary, dan death, yang kita analisis adalah fase di sini, eksponensial. Ya, ya. Kalau yang pertama ini namanya proses adaptasi dan aktivasi isolat. Nah, disinilah persiapan. Nah, di sini baru nanti fase yang akan kita analisis, ya, fase eksponensial. Nah, dalam menganalisis fase eksponensial ini ada dua metode, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung nanti ada formula yang bisa dipakai, ya ini formulanya, ya, ya di mana ada mu sama dengan xt dikurangi x0, ya dibagi t min t0 dikalikan seper xt, ya di mana mu adalah konstanta laju pertumbuhan, xt adalah jumlah populasi pada saat t, kemudian x0 adalah jumlah populasi pada t0, t min t0 adalah interval waktu, ya. Nah, kemudian juga metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini biasanya dia estimasi, ya, mengukur dengan tingkat turbiditas kekeruhan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 610 nanometer. Nanti yang dihitung adalah nilai OD-nya, ya, optical density. Ya, kalau ini menggunakan persamaan matematis, kalau ini menggunakan alat, ya. Nanti akan mencari nilai mu yang merupakan slope dari fase eksponensial dari nilai OD-nya. Ya. Di ujung-ujungnya ini mencari mu juga. Ya, itu. Nah, di dalam kinetika biodegradasi, ya ada 7 komponen atau 7 parameter yang harus dicari. Apa saja itu? Yang pertama adalah laju pertumbuhan spesifik yang disingkat dengan mu. Kemudian laju pertumbuhan spesifik maksimum, sebut mu max. Kemudian konsentrasi setengah jenuh, sebut Ks. Kemudian koefisien produksi sintesis sel atau Y. Kemudian Q, ya, laju utilisasi substrat spesifik. Kemudian ada Qmax, ya, laju utilisasi substrat spesifik maksimum. Dan terakhir adalah KD, laju kematian indigenous. Nanti ada 7 kinetika biodiversitas yang harus kita cari. Nilai-nilai ini ada nilai-nilai tertentu nanti yang harus kita cari supaya kita bisa memprediksi berapa lama proses eksponensial yang nanti kita analisis. Nah, ini deskripsi masing-masing tadi. Apa itu mu, mu max, Ks, ya, Y, Q, dan Q max, ya, maupun KD. Ya. Mu adalah pertambahan jumlah massa sel melebihi dari inokulum asalnya, yang dilihat berdasarkan jumlah sel atau turbiditas. Ya. Ini diamati pada fase eksponensial. Kemudian mu max, ya, besarnya laju pertumbuhan produksi biomasa maksimum pada akhir fase eksponensial. Mu maksimum, ya. Kemudian Ks adalah konsentrasi substrat pada saat mu setengah mu max, ya, Ks. Kemudian Y, nilai produksi biomasa yang terbentuk per unit substrat yang tersisa ketika seluruh energi digunakan untuk sintesis. Q dan Qmax, ya, besarnya laju penggunaan substrat dalam konsentrasi maksimum untuk Qmax ketika proses metabolisme sel berjalan, dan KD adalah kecepatan kematian, ya. Ya, mikroorganisme ketika substrat tersedia tidak cukup digunakan untuk regenerasi sel. Nah, nanti kita akan membuat namanya kurva monod. Ya, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka laju pertumbuhan akan semakin tinggi sampai mencapai nilai maksimum. Nah, ini kaidahnya, ya, kurva pertumbuhan monod. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini prosesnya, ya. Ini prosesnya. Misalnya kan kita punya data OD tadi, ya.
Ini proses OD ya. Nah, yang kita amati, yang kita analisis itu yang fase yang sini. Yang pertama nanti dia menemukan mencari mu, Miuma, KS, Y, ya sampai semua ya. Ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ini yang akan kita cari dengan persamaan sama ini. Ya. Nah, sebagai contoh, supaya mempermudah, saya kasih contoh ya. Mungkin saya kasih contoh, ini saya tutup dulu. Baik, ini ya studi kasus ya. Saya akan menjelaskan, mohon disimak. Jadi ini untuk studi kasus genetika biodegradasi. Ya, tadi ya prosesnya yang akan kita cari dari proses ini ya, dari proses eksponensial. Kemudian kita mencari mu, Newmark, KS, kemudian Y, Ki, Kimak, dan KD. Nah, bagaimana mencari semuanya? 7 parameter ini. Ya, ini sebagai contoh. Nah, ini contoh. Dari penelitian, melalui proses isolasi bakteri tanah, didapatkan bakteri dominan namanya Pseudomonas putida. Katakanlah ini yang paling dominan yang tadi digunakan untuk mendegradasi hidrokarbon misalnya ya, kontaminan. Kita menggunakan Pseudomonas putida. Nah, bakteri ini kemudian dilihat grafiknya, lihat pertumbuhannya, dianalisis ya. Ya dengan cara menggunakan alat spektrofotometer selama 12 jam dan diukur tingkat kekeruhan, ya turbiditasnya. Ya dengan menggunakan panjang gelombang 610 nanometer. Dapat hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kita punya nilai OD dari 01 sampai 07 dan ini waktunya dari jam ke-0 sampai jam ke-12. Ya menggunakan optical density OD. Nah, ini nilainya. Nah, inilah hasil dari jumlah perkiraan bakteri yang ada ya, bakteri Pseudomonas. Nah, dari data ini kita diminta mencari 7 parameter kinetika biodegradasi. Ya, koefisien-koefisiennya. Ya. Nah, garis-garis apa yang di warna gelap ini yang akan kita analisis. Baik OD 01 sampai OD 0,7. Yang kita analisis adalah yang ini. Ya, yang kita analisis adalah yang warna ini. Ya, kita anggap, kita asumsikan ini adalah proses eksponensialnya. Ya. Nah, yang dicari tadi ada 7 ya. Ada mu, Y, mu max, KS, KD, Ki, dan Kmax. Ya, ada 7 parameter atau koefisien biodegradasi. Baik, yang pertama kita akan menyelesaikan. Yang pertama kita menentukan mu, laju pertumbuhan spesifik. Bagaimana caranya? Dari data yang ada, data yang tadi kita dapatkan, ya, kita akan plotkan, ya, kita plotkan satu-satu, ya, seperti ini, di mana ini adalah sumbu X, sedangkan yang ini OD 01 adalah sumbu Y. Di sini kita akan mendapatkan slope atau gradien kemiringan antara X dan Y. Jadi, mu ini adalah slope antara sumbu Y ini dan X. Ya, itu adalah nilai laju pertumbuhan spesifik, laju ya, gradien. Nah, karena kita punya 7 OD, maka masing-masing punya slope. Ini yang pertama untuk OD 0,1, ini slope kedua untuk 0,2 dan seterusnya ya. Ini adalah nilai laju pertumbuhan spesifik masing-masing OD. Ya. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya kita menentukan Y, koefisien produksi sintesis sel. Bagaimana caranya?
kita cari nilai maksimum masing-masing pada masing-masing optical density-nya. Kita kembali ke sini, kita lihat yang maksimum mana. Kita lihat yang maksimum nilainya adalah ini. Ya, nilai maksimumnya ya. Ya. Dari nilai ini semua nilai maksimumnya. Ya, kita plotkan dalam nilai seperti ini. Di mana S adalah nilai OD-nya. Kolom pertama S itu adalah OD-nya. Kemudian X mark adalah nilai maksimumnya tadi ya. Nah, kemudian kita buat slope antara S dan X max. Katakanlah ketemunya 0,1011. Nah, ini adalah nilai dari Y-nya. Ya. Jadi Y itu adalah nilai ya slope antara nilai OD-nya dengan nilai maksimumnya. Ya, maka disebut sebagai koefisien produksi sintesis zat Y. Ya. Nah, ini adalah nilai Y-nya. Oke. Nah, berikutnya adalah menentukan mu max. Mu max adalah laju pertumbuhan spesifik maksimum dan Ks. Ya, kita menentukan mu max dan Ks. Kita menggunakan persamaan monod, di mana mu sama dengan mu max kali S per mu Ks plus S. Kita nanti plotkan dalam plotting line workbook persamaan dasarnya ini. Ya, kita lihat di sini. Tadi kita dapat nilai optical density-nya OD. Kemudian kita balik ya, karena ini ada 1/S. Maka kita hitung 1/S ya, 1 dibagi 0,1 10. 1 dibagi 0,25 seterusnya. Ya, jadi ini 1/S. Kemudian mu tadi hasil pertama kita sudah dapatkan. Karena di sini ada dihitung pakai 1/mu, maka kita hitung 1/mu. Nah, kita hitung 1/mu ya. Tuh. Sudah, nah baru kita plotkan nanti di sini. Kita plotkan, kita sederhanakan di sini. 1/mu max ya sama dengan intercept. Kalau kita lihat di sini kan persamaan sebenarnya persamaan linear. Di mana katakanlah ini adalah Y sama dengan AX plus B. Ya, ini adalah nilai B-nya. Ya, kalau ini Y sama dengan AX ya plus B, berarti ini adalah B-nya. B itu ada intercept. Maka kita bisa tahu intercept dari sini, kita lihat ya di sini adalah persamaannya ya 1/mu ini sebagai nilai Y-nya ya. Kemudian 1/S itu sebagai X-nya. Ini adalah slope-nya. Sedangkan ini adalah intercept-nya. Maka kita bisa dapatkan intercept-nya adalah 13,71 dengan memplotkan ya, ini sebagai sumbu Y, 1/S sebagai sumbu X. Itu. Maka kita dapat 1/mu max sama dengan 13,71. Maka mu max adalah 0,0898. Nah, kemudian kita bisa menghitung KS. KS ini berarti kan gradiennya. Ya, gradiennya, slope atau gradien, maka kita dapat ya, dia di sini ketemunya minus, negatif. Nah, karena nggak mungkin slope-nya negatif, karena dia dalam bentuk nilai persamaan positif, maka kita ada yang kita ignore, kita abaikan, itu yang pertama. Sehingga nanti yang kita plot itu hanya dari OD 0,2 sampai 0,7. Ya, kita plotkan, maka slope-nya yang harusnya negatif akan berubah menjadi positif. Nah, ketika kita sudah dapat slope ini, maka mu max-nya sudah ketahuan ini, maka KS-nya bisa dihitung. Nah, jadi nilai KS-nya adalah ini. Ya. Jadi kita bisa menentukan mu max dan KS ya, dengan cara seperti ini. Ya, memplotkan dari persamaan monodnya. Nah, kemudian menentukan KD. Ya, KD rumus dasarnya ini, ya, laju kematian indigenous. Ya, ini pun juga sama, mirip caranya nanti dengan cara memplotkan. Di mana mu adalah ini sebagai X-nya, maaf Y-nya, ini sebagai X-nya. Ya, jadi kita pakai persamaan ini ya sebagai sumbu
Y-nya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, nanti kita plotkan, nanti kita bisa mendapatkan nilai KD. Ya, KD sebagai intercept. Ya. Di sini KD-nya adalah 0,0705. Kemudian berikutnya menentukan Q, laju utilisasi substrat spesifik dan Qmax ya, laju utilisasi substrat spesifik maksimum. Kita menggunakan rumus ini, Q sama dengan mu per Y. Ya, mu-nya ketahuan, Y-nya ketahuan, maka ya Q-nya ada ya Q itu namanya ya. Tadi Q-nya sudah didapatkan tadi ya nilai-nilainya, maka Y-nya adalah ini ya dibagi ya mu dibagi Q yang ini. Ya, dapatkan Y. Kemudian Qmax sama dengan mu max dibagi Y. Ya, mu max-nya sudah diketahui, Y-nya diketahui, maka dapatkan Qmax-nya adalah 0,889. Ya, ya, ini caranya ya. Jadi ini caranya untuk menentukan 7 parameter kinetika biodegradasi. Oke, nanti silakan dipelajari lagi materi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugas tidak ada karena ada kuis nanti yang diberikan oleh Pak Alen ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.